Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Gatot Nurmantio yang mengatakan kabinet seperti kuda Troya. Kasus Tom Lembong jadi indikasi pembusukan dari dalam. Wah, ngeri-ngeri sedap begitu kan. Akhirnya ya Pak Gatot bersuara soal bagaimana Tom Lembong menjadi ya tersangka di situ begitu. Artinya apa? Artinya sejak awal agak diam, tapi sekarang sudah muncul ya Gatot Nurmantio untuk mendukung ya bagaimana jalannya kasus Tom Lembong yang ini. Makanya kata Gatot Nurmantio begitu kan ya, ada indikasi pembusukan dari dalam. Nah, ini kan ada kaitannya dengan oposisi ya. Karena kita lihat saja Tom Lembong itu kan menjadi oposisi. Apakah hukum itu hanya tajam kepada oposisi, tumpul kepada koalisi? Itu banyak yang muncul spekulasi-spekulasi yang ada. Saya kira apa yang disampaikan Pak Gatot itu begitu kan ya, bisa saja itu terjadi begitu. Karena dengan adanya seperti ini masyarakat bisa melihat ya Kejagung masih belum membuktikan rinciannya kerugian itu. Tapi secara formal ada kerugian negara. Terus kemudian ada kerugian negara di situ adalah katanya 400 miliar. Kerugian negara secara formal itu masuk dalam kategori ya bisa dicap sebagai korupsi secara formal begitu kan. Tapi pada kenyataannya adalah ya sampai hari ini ketika ditanya oleh publik dan didesak oleh publik Kejagung ini, rinciannya coba jadi dijelaskan. Rinciannya yang merugikan negara dalam segi apa? Apakah Tom Lembong menerima fee? Apakah Tom Lembong memperkaya orang? Atau bagaimana? Itu kan yang kita lihat. Kalau soal masalah kesalahan administrasi begitu kan, ya itu kan bukan korupsi namanya. Makanya Gatot itu mengatakan wah kabinet seperti kuda Troya begitu kan ya. Ini pasti yang dikritik itu adalah zaman Jokowi begitu kan. Karena zaman Prabowo sekarang ini saya kira luar biasa. Makanya dengan adil ya kejaksaan itu begitu kan ya, Kejagung di situ harus ya semua yang kemudian jadi menteri begitu baik sesudah dan sebelumnya itu harus benar-benar diperiksa biar menemukan titik temu walaupun jadi saksi atau apa begitu kan ya. Tapi sangat disayangkan kalau hanya Tom Lembong sendirian. Coba kita baca komentar dari netizen. Kabin ini sepertinya dipersiapkan untuk mengkudeta 08 secepat mungkin. Kalau gagal kudeta, maka bisa juga untuk persiapan 2029. Wah, ngeri-ngeri sedap ya ternyata. Kuda Troya yang isinya antek tukang kayu. Ini komentar dari netizen ya. Pak Gatot tidak usah berpendapat aneh-aneh, gabung partai perubahan aja ya. Ini komentarnya dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ya. Kasihan mantan panglima yang dilupakan. Jadi bolehlah untuk berkomentar apapun begitu di negara kita, karena negara kita demokrasi begitu kan ya. Ada pro dan ada kontra, wajar dalam dunia politik. Tapi ya dengan soal kasus-kasus hukum yang ada, Prabowo sudah mengatakan begitu dengan tegas. Siapapun yang korupsi, siapapun pemain judol, narkoboy dan sebagainya harus benar-benar ditindak. Karena korupsi itu adalah musuh kita bersama. Kalau tidak ada ya ngapain kita harus mentersangkakan orang begitu kan? Kan aneh di situ begitu. Masa hukum itu hanya dijadikan sebagai alat untuk memukul lawan? Ya saya kira tidak fair lah begitu di negara kita. Negara kita itu sudah menatap masa depan, demokrasi yang baik begitu kan. Tapi toh pada hakikatnya orang-orang akan berbicara begitu kan ya. Wah ini hukum ini gimana? Makanya Prabowo kemarin dari lewat Partai Gerindra begitu seperti Habibur Rahman begitu mengatakan jangan sampai ada kasus-kasus yang kemudian tidak ada dijadikan kasus ya kejaksaan harus benar-benar diperiksa. Karena 1 tahun untuk mentersangkakan Tom Lembong. Bayangkan 1 tahun itu angka yang begitu luar biasa. Makanya sampai hari ini sudah berapa 1 mingguan begitu kan ya sudah mau setidaknya diusut lah begitu kan ya biar menemukan titik temu. Negara kita kan negara hukum ya, tidak ada yang kebal hukum di negara kita. Gatot Nurmantio kabinet seperti kuda Troya, kasus Tom Lembong jadi indikasi pembusukan dari dalam. Wah ngeri sedap. Gatot Nurmantio memberikan pandangan pribadinya mengenai dinamika kabinet yang dinilai sebagai kuda Troya untuk mempersiapkan pemimpin masa depan. Diskusi ini semakin relevan dan pernyataan ancaman yang disampaikan oleh mantan Panglima TNI Gatot yang mengisyaratkan tantangan serius kabinet ke depan. Kasus Tom Lembong disebut sebagai indikasi pembusukan dari dalam yang berpotensi menguncang pemerintahan.
Dilansir dari Hops ID yang melalui YouTube Refli Harun ya pada 10 November dalam sebuah diskusi yang diadakan untuk memperingati hari ulang tahun Masyumi ya Dr. Muhammad Yani mengangkat isu friksi kabinet yang menurutnya bisa mengarah pada persiapan untuk pergantian pemimpin. Gatot juga menyampaikan ancaman yang dianggap serius dan harus diperhatikan oleh pemerintah. Di antara isu yang mengemuka kasus melibatkan Tom Lembong menjadi pusat perhatian. Bahkan ya ini menimbulkan pertanyaan besar tentang transparansi kredibilitas, kata Gatot. Analis ini mencerminkan kekhawatiran tentang bagaimana friksi ya dalam kabinet dapat berdampak dan keamanan nasional. Nah, makanya jangan sampailah begitu kan ya negara kita ya untuk memajukan bangsa dan negara tiba-tiba begitu kan ya memukul lawan dengan alat-alat hukum begitu kan. Tidak boleh begitu. Saya kira kasus Tom Lembong ini saya pribadi ya kalau sudah 1 tahun sudah diincar ya terus kemudian dicari datanya lalu kemudian Kejaksaan Agung masih belum membeberkan fakta-fakta yang kemudian muncul, apakah fee-nya dapat berapa, kerugian negara berapa, dapatnya orang-orang keuntungannya berapa, itu masih belum rinci. Saya kira masih belum pesimis terhadap Kejagung ya. Saya pribadi masih pesimis. Tapi kalau sudah diungkapkan, maka saya yakin apa yang kemudian dilakukan oleh Tom Lembong itu begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya orang akan melihat. Dan bahkan surat yang kemudian muncul dari Tom Lembong, dilihat di situ. So, isi suratnya adalah ya ada Kejaksaan Agung yang kemudian kerja profesional. Nah itu kan menandakan menyinggung begitu kan. Artinya secara tidak langsung ya profesionalitas itu masih dipertanyakan hari ini. Makanya sebagai penegak di situ ya sebelum menjadi tersangka buktinya kuat beberkan begitu kan. Itu biar diterima karena korupsi itu adalah musuh kita bersama. Ini harus benar-benar diberantas begitu. Saya dukung ya penegak-penegak hukum asalkan itu adil karena negara kita itu sudah tersandra dengan kasus-kasus ini, kasus-kasus itu begitu kan ya. Masyarakat Indonesia itu seperti itu, para pejabat-pejabatnya ada yang judol narkoboy dan sebagainya banyak sekali di situ begitu. Ini kan ada kekhawatiran betul ya apa yang disampaikan Pak Gatot. Ada kekhawatiran untuk masa depan kita, untuk masa depan bangsa kita. Karena apa? Ya karena dengan cara-cara seperti itu justru Indonesia ini mengalami degradasi yang sangat luar biasa. Masalah soal masalah demokrasi, korupsi, tambang ilegal, judol, narkoboy dan sebagainya. Itu banyak begitu kan. Ya mengalami penurunan yang sangat drastis. Karena akibatnya apa? Kepentingan-kepentingan, kelompok-kelompok tertentu, para oknum-oknum yang memainkan peran ya terhadap kepentingan-kepentingan tertentu. Dan inilah yang menjadi cikal bakal ya kemunduran demokrasi. Makanya orang-orang akan berpikir di situ begitu kan ya. Ya, mau ganti siapa, mau ganti berapapun presidennya, kalau toh pada hakikatnya punya kekuatan bersama dengan para oligarki, saya kira tidak akan bisa maju. Karena kepentingan-kepentingan oligarki di situ adalah hanya satu, menjadi maling rakyat begitu kan. Jadi artinya apa? Maling dana rakyat, maling uang rakyat di situ. Saya kira punya penting bahwa pemimpin itu harus tegas. Sosok Prabowo saya kira sudah tegas, tapi ya nanti kita lihat saja dari 100 hari kepemimpinannya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.